Hasil survei Indobarometer menunjukkan elektabilitas Joko Widodo unggul dibandingkan beberapa kandidat presiden lain di Jawa Barat. Jokowi dinilai telah mengatasi sejumlah permasalahan infrastruktur Jawa Barat sehingga elektabilitasnya meningkat di Tanah Pasundan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari mengatakan dalam survei yang dilakukan di Jawa Barat, elektabilitas Presiden Joko Widodo unggul jika dibandingkan dengan beberapa kandidat presiden lainnya. Dalam pertanyaan tertutup terhadap 4 nama calon presiden, Joko Widodo unggul dengan tingkat elektabilitas sebesar 35,8%. Sementara Prabowo Subianto berada di bawahnya dengan dukungan sebesar 29,5%, lalu Anies Baswedan 1,5%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 0,6%. Jika dibandingkan dengan temuan survei pada 27 Februari 2017, Joko Widodo dari 30,3% naik ke 35,8% atau naik 5,5%. Prabowo Subianto naik dari 26,3% ke 29,5%. Kodari mengatakan jika dilakukan head-to-head antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Jokowi unggul dengan dukungan sebesar 36,3%, sementara Prabowo 31,5%. Pemerintah dinilai memperhatikan salah satu dari 5 permasalahan penting di Jawa Barat, yakni masalah infrastruktur. Dalam skala nasional, hal itu sudah dilakukan Joko Widodo. Hal itulah yang membuat elektabilitas Jokowi saat ini unggul dibandingkan dengan Prabowo. Kodari mengatakan ada 5 permasalahan yang penting di tingkat provinsi menurut publik. Dalam survei yang mencuat yakni sulitnya lapangan pekerjaan 23,5%, mahalnya harga kebutuhan pokok 17,9%, kondisi jalan yang buruk 12,9%, banyaknya warga miskin 11,3%, dan kemacetan 5,3%. Kodari lebih jauh mengatakan kemenangan Anies Sandi di Pilkada DKI Jakarta ternyata tidak begitu berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo di Jawa Barat. Sebelumnya diperkirakan jika Anies Sandi menang, maka elektabilitas Prabowo akan terdongkrak. Namun, hasil survei mengatakan lain. Survei Indobarometer dilaksanakan di 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat pada 17 hingga 23 Mei 2017 dengan jumlah responden 800 orang yang berumur 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error 3,46% pada tingkat kepercayaan 95%. Tim Liputan, Berita 1. Elektabilitas Presiden Joko Widodo masih relatif tinggi dibandingkan tokoh lainnya jika pemilu digelar saat ini. Dibanding Jokowi, Prabowo Subianto berada di posisi kedua. Dari hasil survei harian Kompas, survei menunjukkan Jokowi akan dipilih 41,6% responden jika pemilu dilakukan saat ini. Sementara Prabowo Subianto dipilih 22,1%. Geliat stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan dalam 6 bulan terakhir menjadi pertimbangan warga. Warga juga mempertimbangkan untuk mengidolakan pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan. Oke, kita lihat lagi. Satu kotak ya. Kuda-kuda Partai 2019, saya langsung ke Pak Andreas. Pak Andreas, baru saja selesai Rakernas di Bali, PDI Perjuangan, begitu, tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya, ini justru tertutup. Kenapa tertutup? Ya, ini karena memang materi yang kami bahas itu lebih banyak masalah-masalah di internal partai. Di situ memang ada beberapa poin, terutama yang menyangkut persiapan pilkada serentak 2018. Dan juga event-event politik selanjutnya gitu. Termasuk evaluasi pilkada 2017? Iya, evaluasi pilkada 2017 di DKI, terus kemudian ya terutama kita lihat ke depan gitu, bagaimana menghadapi pilkada 2018 dan kesiapan daerah gitu. Apa evaluasi dari pilkada DKI untuk mempersiapkan pilkada ke depannya? Saya kira kita semua tahu gitu bahwa ada tren yang cukup kuat di Republik ini yang menyangkut isu-isu yang berkembang yang seringkali memang tidak berkaitan langsung dengan pilkada itu sendiri gitu. Tapi dia merupakan deviasi dari isu tentang pilkada sehingga kemudian ya tapi ini adalah fakta gitu. Ini adalah fakta yang terjadi dan
ya bagaimana partai, terutama partai dengan calon yang diusung harus menghadapi dan ya mengatasi persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan seperti ini. Sudah melihat ada indikasinya bahwa ini nanti akan dibawa juga isu-isu ini ke Pilkada 2018? Ya tentu kita lihat bahwa ada upaya-upaya yang berupaya dengan ada kelompok-kelompok yang berupaya dan memenangkan pilkada dengan segala macam cara gitu. Dan ya saya kira bagaimana rakyat juga makin menyadari bahwa hal-hal tersebut tentu akan sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana dengan Partai Nasdem, Mbak? Saat ini sedang mengadakan rakursus hari ketiga, begitu. Soal tadi Ketua Umum Surya Paloh juga menyatakan jangan sampai SARA ini dibawa lagi ke dalam pilkada. Itulah, apakah itu memang evaluasi dari penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta kemarin? Iya, kalau kita berkaca dari pilkada DKI yang ini, ada satu hal yang sebenarnya sudah menjadi common commitment di Republik ini, menjadi komitmen bersama bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu milestone pertama dari kebangsaan kita yaitu Sumpah Pemuda. Itu tidak lagi mempersoalkan bicara tentang identitas kedaerahan, identitas yang sifatnya tradisional gitu, tidak gitu. Nah, hal itu yang kemudian bahkan oleh founding fathers kita dikerucutkan dalam Trisila, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang bersifat sosio-nasionalisme, yang tidak berbasis pada etno-nasionalisme. Hari ini Pak Surya berpidato itu, dia mengatakan tentang dia lahir di Aceh dengan kultur muslim yang mayoritas, tapi tidak kemudian menjadikan dia melihat perspektif Islam yang sempit gitu. Nah, Nasdem hari ini rakorsus kita membahas dua agenda ini. Agenda pertama tentu Pilkada serentak 2018. Karena apa? Melihat hasil dari 2015 gelombang pertama, 2017 gelombang kedua, Nasdem meraih hasil yang signifikan. Di 2015 kami di bawah PDIP, di 2017 kemarin kami di bawah Golkar. Jadi Nasdem memiliki tren yang luar biasa. Nah, Pak Surya menginginkan hal yang sama juga kita lakukan di 2018. Hasilnya tidak boleh jauh dari itu. Target yang ditargetkan oleh Ketua Umum tadi dalam rakorsus adalah minimal 50% dari 171 penyelenggaraan pilkada, 17 diantaranya pilgub. Nah, yang kedua yang paling menarik adalah pilkada 2018 ini cuma berjarak 10 bulan dari Pileg dan Pilpres yang akan berbarengan di 2019. Maka kemudian tentu ini menjadi stepstone yang sangat penting, yang sangat krusial bagaimana partai menempatkan strateginya menghadapi pemilu legislatif 2019. Nah, strategi Partai Nasdem sendiri apa tadi? Kalau kita lihat memang ada kecenderungan isu-isu yang merusak begitu di Pilkada DKI dan bisa diteruskan kembali begitu di Pilkada 2018. Strateginya apa untuk bisa menangkal si isu-isu ini? Gini, ada pepatah mengatakan lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Saya pikir tentu bahwasanya ada ketakutan, ada fenomena ini akan terjadi di daerah lain, itu ya. Tapi dinamika daerah kita dengan adanya otonomi daerah, politik lokal yang dinamis itu berbeda-beda. Toh koalisi kalau kita berkaca dari 2015 dan 2017 itu juga sangat cair. Nah, ini yang kemudian saya pikir politik lokal itu sangat dinamis. Nah, yang kedua adalah Nasdem menghadapi pemilu 2019 ini dengan melakukan sebuah agenda nasional yang bernama Nasdem Memanggil. Kami membuka open recruitment untuk semua masyarakat untuk mendaftar menjadi bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Jadi dua agenda ini besar, Pilkada 2018 dan Pileg 2019 itu yang sedang kami bahas secara intens. Oke, kita akan bahas lagi soal Pilkada 2018. Karena ada 5 dari 17 pilgub, ada 5 provinsi yang jumlahnya populasi cukup besar termasuk di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Jawa Tengah merupakan basis dari PDIP. Kemungkinan apakah nanti ada koalisi lagi, kemudian siapa calon yang nantinya akan diusung. Begitu kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini.